Razia warung tempat prostitusi. Karya seni dari bata ringan. Mie ayam mangkuk bakso. Selamat pagi saudara, Kompas Madiun hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Madiun hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Amanda Lia, inilah Kompas Madiun selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Madiun, Jawa Timur merazia sejumlah warung yang diduga menjadi tempat praktik prostitusi. Hasilnya, petugas menangkap 12 orang wanita yang diduga menyediakan jasa prostitusi. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Madiun, Jawa Timur merazia sejumlah warung di kawasan Kecamatan Jiwan, Geger, dan Dolopo pada Senin siang. Warung tersebut disinyalir menyediakan tempat untuk praktik prostitusi. Dari beberapa warung di wilayah Geger dan Dolopo, anggota Satpol PP menangkap sekitar 12 orang wanita yang diduga menyediakan jasa praktik prostitusi. Dugaan tersebut diperkuat dengan pengakuan dan temuan bukti alat kontrasepsi. Menurut Satpol PP, modus yang digunakan pelaku adalah berkedok warung kopi. Namun di dalamnya terdapat kamar untuk praktik prostitusi. Di tempat lain, petugas menyita puluhan botol miras hingga pasangan bukan suami istri dalam indekos. Kita melaksanakan operasi Gahda ya, terkait dengan minuman beralkohol, yaitu di sekitar wilayah Jiwan. Ya, kita tadi mendapatkan beberapa, kemudian kita cek di kos-kosan. Ini tadi ada beberapa pasang juga yang kita akan minta keterangan. Dan kemudian ini di wilayah selatan Kabupaten Madiun, yaitu di wilayah Dolopo dan Geger. Ini kita mendapati ada belasan PSK, pekerja seks komersial, yang mana nanti kita adakan diminta keterangan, kemudian kita tes dulu terkait dengan kesehatannya. Kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan maupun KPAI kalau nggak salah ya, terkait dengan AIDS ya, kita tes. Seluruh wanita yang terjaring akan dicek kondisi kesehatannya untuk mendeteksi dini kemungkinan adanya penyakit menular. Selanjutnya mereka yang terjaring akan diproses melalui sidang tindak pidana ringan atau Tipiring. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Saudara, belasan wanita yang terjaring razia Satpol PP di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Senin kemarin diperiksa kesehatannya. Dari tes yang dilakukan Dinas Kesehatan, 3 orang terindikasi terjangkit penyakit menular seksual. Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Jawa Timur memeriksa kesehatan belasan wanita yang terjaring razia Satpol PP Senin kemarin. Pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi adanya penyakit menular seksual. Hasil pemeriksaan kesehatan dan cek sampel darah, terdapat 3 orang wanita terduga pelaku prostitusi tersebut terindikasi reaktif HIV. 2 diantaranya juga dinyatakan positif terjangkit sifilis atau raja singa. Atas temuan ini, Dinas Kesehatan akan berkoordinasi dengan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kabupaten Madiun serta puskesmas terdekat domisili masing-masing pasien untuk monitoring dan langkah pengobatan. Kita memeriksa hari ini 11 orang, dari 11 3 orang ada yang reaktif HIV, kemudian dari itu juga ada yang 2 orang yang sifilisnya juga positif. Kemudian di sini setelah yang positif nanti akan dilakukan konseling, kemudian nanti untuk pendampingan pengobatan nanti dengan KPA akan kita limpahkan ke puskesmas.
Sebelumnya belasan wanita yang diduga menyediakan jasa prostitusi ditangkap Satpol PP dari sejumlah warung dan indekos. Selain melanggar perda, praktik terselubung ini menimbulkan kekhawatiran akan penyebaran penyakit menular seksual seperti HIV dan sifilis. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Setelah hampir sebulan meneror hingga mengakibatkan 6 warga terluka, kera ekor panjang yang masuk pemukiman warga di Jember, Jawa Timur akhirnya tertangkap. Primata liar tersebut ditangkap setelah terperosok ke dalam kamar mandi warga. Inilah suasana warga setelah berhasil menangkap kera ekor panjang yang bersembunyi di pohon bambu di pemukiman warga di Desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi, Jember, Jawa Timur, Senin pagi. Bersenjatakan pentungan, senapan angin, dan anjing pemburu, warga berhasil menangkap primata liar yang agresif. Kera liar tersebut diburu saat berada di pemukiman di atas pohon bambu. Saat diburu warga, tiba-tiba kera tersebut terperosok jatuh ke atas genting kamar mandi dan terjebur di dalamnya. Dibantu 3 ekor anjing pemburu, kera liar tersebut berhasil ditangkap dan dilumpuhkan warga karena sempat menyerang. Hari ini monyetnya ketangkap dengan diburu oleh sebagian masyarakat bersama tim Regu Penembak bersama Polsek Sukorambi dan Koramil. Itu melompat terus dikejar sampai naik ke pohon bambu. Setelah naik ke pohon bambu itu, karena pohon bambunya juga dinaiki sama warga, artinya terus dikejar, akhirnya monyet ini lompat ke rumah warga. Kebetulan di situ ada kamar mandi, atapnya pakai asbes, karena tidak ada usuknya, asbesnya jebol, langsung jatuh ke kamar mandi itu, pas kebetulan akhirnya penuh. Nah, di situ mengurangi gerak cepat dari monyet ini, akhirnya warga mengepung bersama teman-teman semua. Disitulah kena ditembak. Tertangkapnya kera liar ini membuat warga lega dan tidak lagi khawatir saat beraktivitas di luar rumah, karena sebelumnya telah melukai 6 warga termasuk anak-anak. Yang dirasakan warga ini, Mbak? Soalnya sudah ketangkap, korbannya banyak banget soalnya sudah 6. Sebelumnya sempat melihat atau bagaimana, Mbak? Apanya? Keranya, Mbaknya? Iya, di sini depan rumah. Sering lewat sini kok Mas, cuma kalau dikejar anak-anak itu lari. Pas itu gak pernah gigit sih. Gak tahu sekarang ini kok ngamuk. Saya pikir mungkin lapar gitu saya. Tapi memang sering muncul ya, Mbak? Iya, lewat sini. Ada berapa yang terlihat biasanya, Mbak? 1. Sebelumnya warga memburu kera liar dengan menerjunkan tim pemburu kera dan juga anjing di sejumlah titik kemunculan kera serang warga. Tim Liputan Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Saudara, kami akan kembali dengan informasi menu unik di Jember, Jawa Timur, yaitu mie ayam mangkuk bakso. Seperti namanya, olahan mie ayam disajikan di dalam mangkuk yang berasal dari bakso daging. Inovasi kuliner itu mampu menarik konsumen, terutama pecinta kuliner mie ayam. Sesaat lagi, usai jeda berikut. Masih bersama saya Amandalia dalam Kompas Madiun. Saudara, sejak beberapa hari terakhir harga cabai merah di sejumlah pasar kota Kediri merangkak naik. Saat ini harga cabai menyentuh angka Rp55.000 per kilogram. Sejak 3 hari terakhir harga cabai merah dan keriting di sejumlah pasar kota Kediri terus mengalami kenaikan. Salah satunya di Pasar Setono Petek, harga cabai saat ini di angka Rp55.000 per kilogram. Sebelumnya harga cabai merah dan keriting hanya berkisaran Rp35.000. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai imbas minimnya stok di pasaran karena banyaknya permintaan di luar daerah. Akibat mahalnya harga cabai, kini penjualan pedagang mengalami penurunan. Hal itu karena para pelanggan mengurangi pembelian. Jika biasanya pelanggan membeli 1 ons cabai, kini berkurang hanya setengahnya saja.
Cabai merah naik, Mas. Cabai merah sama cabai keriting yang naik banyak. Naiknya saat ini harganya berapa? Sebelumnya berapa? Sekarang 55, sebelumnya cuma 35. Itu sejak kapan? Kalau cabai merah sejak 3 harian ini. Kalau cabai keritingnya sudah 1 minggu lebih. Sementara itu, pedagang memprediksi kenaikan harga cabai merah dan keriting ini akan terus berlanjut. Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Seorang warga di Jember, Jawa Timur sukses budidaya jamur tiram dengan media tanam serbuk bonggol jagung. Biaya operasional lebih murah dan pertumbuhan jamur lebih cepat dibandingkan media tanam lainnya. Omset yang didapat bisa mencapai 15 juta rupiah per bulan. Suhartono, warga desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurrejo, Kabupaten Jember, Jawa Timur, memanfaatkan limbah bonggol jagung sebagai media tanam jamur tiram. Bonggol jagung biasanya dibuang atau dijadikan kayu bakar. Namun oleh Suhartono, dijadikan pengganti serbuk kayu untuk media tanam jamur tiram. Media tanam bonggol jagung dengan campuran dedak dapat mempercepat pertumbuhan jamur tiram. Cukup waktu 35 hari. Jamur tiram sudah bisa dipanen menghasilkan cuan. Cara membuatnya, haluskan bonggol jagung dengan mesin penghancur atau manual. Lalu campur dengan dedak dan bibit jamur. Padatkan campuran tersebut dan panaskan dalam suhu panas hingga 6 jam. Kemudian, tata media tanam di ruangan pertumbuhan. Biarkan hingga jamur tiram tumbuh membesar dan siap dipanen di usia 35 hari. Rata-rata satu media tanam menghasilkan jamur seberat 4 hingga 5 ons. Nah, kalau serbuk kayu perbedaannya dengan bonggol jagung. Bonggol jagung itu lebih cepat tumbuhnya, dengan itu hasilnya itu lebih maksimal. Soalnya sekarang itu serbuk gergaji itu sulit, nah, hasilnya kurang maksimal juga. Kalau bonggol jagungnya dapat dari mana? Nah, kalau bonggol jagung itu di sini itu banyak, soalnya petani itu banyak. Sejumlah pembeli datang langsung ke tempat budidaya untuk memetik sendiri dan memilih jamur tiram terbaik. Karena kalau kita beli di petik jamur seperti ini, kita bisa memilih sendiri jamur mana yang bagus. Kemudian dengan kita membeli di pengusaha seperti ini, kita juga bisa memajukan UMKM. Seperti itu. Emang sering belanja jamur ya, Mbak? Ya, sering. Biasanya untuk dibuat apa ini jamur? Kalau saya biasanya untuk dimasak sendiri, Pak, biasanya saya bikin jamur crispy seperti itu. Serbuk bonggol jagung mempercepat pertumbuhan jamur tiram dibandingkan media tanam lainnya seperti serbuk kayu. Media yang dari bonggol jagung itu mampu memberikan substitusi atau penggantian baik nutrisi yang ada pada serbuk gergaji juga terhadap ketika digantikan dengan bonggol jagung. Salah satu buktinya, miselium juga bisa tumbuh serupa ketika mereka menggunakan dengan serbuk gergaji. Budidaya jamur tiram dengan media tanam limbah bonggol jagung bisa dijadikan ladang cuan. Suhartono sendiri dapat omset 10 hingga 15 juta rupiah per bulan. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Saudara, seorang seniman di Kota Batu memanfaatkan batu bata ringan menjadi sebuah karya seni bernilai ekonomi. Tak hanya pasar domestik, karya batu bata ringan ini banyak diminati pasar luar negeri. Dari sebuah galeri yang berada di kawasan Junrejo, Kota Batu inilah, Tommy Adi Winarko mengolah batu bata ringan atau hebel menjadi sebuah karya yang menarik. Di tangan Tommy, bata ringan yang biasa digunakan dalam konstruksi bangunan diukir hingga menjadi patung dan souvenir. Tommy menceritakan awal berkarya dirinya menggunakan kayu dan batu. Seiring berjalannya waktu, batu yang biasa digunakan semakin sulit didapat. Dari situlah Tommy menemukan ide dengan memanfaatkan batu bata ringan yang banyak ditemui. Berawal dari coba-coba dan beberapa percobaan, ia akhirnya bisa mendapatkan hasil dan tekstur yang menarik. Menurutnya, hasil ukiran dari bata ringan ini masih memiliki tekstur batu asli. Hasil karya ini juga banyak diminati oleh pasar luar negeri seperti Prancis, Portugal, dan Belanda. Saya batu nggak ada ya,
gimana caranya yang selain batu mungkin bisa dari semen, tapi yang sementara saya seneng Patalingan Hebel karena Hebel Patalingan ini menurut saya itu adalah media baru, belum banyak yang melakukan gitu lah. Ya mungkin ada yang melakukan cuma sedikit orang gitu lah. Karya seni dekorasi ruangan buatan Tommy dihargai mulai dari Rp50.000 hingga Rp150.000 untuk ukuran kecil. Sedangkan untuk ukuran besar dan rumit, harga bisa semakin mahal. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Seorang pedagang mie ayam di Jember, Jawa Timur menawarkan menu unik, yakni mie ayam mangkuk bakso. Seperti namanya, olahan mie ayam disajikan dalam mangkuk yang berasal dari bakso daging. Inovasi kuliner itu mampu menarik konsumen, terutama pecinta kuliner mie ayam. Mie ayam daging bakso berbentuk mangkuk dijual di Jalan Kiai Haji Sidik, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Seperti namanya, mie ayam daging bakso disajikan di mangkuk yang terbuat dari daging bakso. Cara membuat daging bakso mangkuk sama seperti membuat pentol bakso pada umumnya, yakni terbuat dari adonan daging dan tepung lalu direbus hingga matang. Yang membedakan, daging bakso mangkuk dibuat tidak bulat, melainkan dibentuk seperti mangkuk agar bisa dijadikan wadah makanan berkuah. Penggunaan mangkuk dari pentol bakso untuk menambah selera dan menarik pembeli. Dalam sehari, 30 porsi mie ayam daging bakso terjual. Unik aja, apa yang belum ada di Jember, terus kemudian orang-orang Jember kan utamanya kan cari yang keunikan, apa yang belum ada di Jember itu coba inovasi itu. Sehari bisa sampai 20 lebih, 20-30 porsi mangkok. Banyak pengunjung ketagihan karena pentol baksonya menyerupai mangkuk dan terbuat dari daging sapi. Sensasinya ya mungkin dari itu kayak tepung-tepungnya kan unik, tempatnya kan berbentuk dari bakso, baksonya dibentuk mangkok, terus diisi mie, ada juga yang varian isi bakso juga kan, itu sih yang menarik. Satu porsi mie ayam bakso mangkuk dijual seharga Rp17.000. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Saudara, rujak dan soto adalah dua macam kuliner yang berbeda, tapi apa jadinya jika kedua kuliner tersebut disatukan? Perpaduan rujak cingur dan kuah soto daging ternyata menghasilkan rasa yang unik dan menarik. Inilah rujak soto, kuliner khas Banyuwangi yang juga hadir di Kota Batu. Warung Rujak Burini adalah salah satu warung rujak soto yang tak pernah sepi pembeli. Berada di lokasi wisata pasar tanaman hias, warung rujak soto ini sangat mudah ditemui. Di Kota Batu sendiri, kuliner unik khas Banyuwangi ini ternyata juga tak kalah banyak peminatnya. Nanang, penjual rujak soto menjelaskan, rujak soto adalah seporsi rujak cingur lengkap beserta bumbu, lalu disiram dengan kuah soto daging lengkap dengan koya dan kecambah. Alhasil, paduan rasa segar bercampur gurih berpadu menjadi satu di lidah. Menurut Nanang, orang tuanya berjualan rujak soto sekitar 30 tahun yang lalu. Menu rujak soto sendiri berasal dari permintaan pelanggannya. Berawal dari situlah, menu rujak soto menjadi menu andalan di warung ini. Rujak dicampur kuah soto sama daging, lengkap lah gitu. Lengkap. Terus dari permintaan itu terus akhirnya sampai sekarang atau gimana? Ya sampai sekarang. Kalau ada orang datang kembali ke sini lagi itu pesennya tetap itu ya, rujak soto, rujak soto. Sementara itu, menurut pembeli, rasa rujak dengan bumbu kacang dan petis yang berpadu dengan kuah soto dan daging menghasilkan sensasi rasa yang unik dan menarik. Karena itulah pengunjung selalu datang untuk menikmati rujak soto ini.
rujaknya. Nah, rujaknya kan enak. Kikil ya. Kalau rujak sotonya sih rasanya ya kayak makan soto. Kalau rujak ya enak perpaduannya. Makanya makan soto tapi rasa petis, ada petis. Satu porsi rujak soto dibanderol Rp24.000. Namun jika pengunjung ingin menikmati menu lain, warung ini juga menyediakan tahu lontong, tahu telur, soto daging, dan rujak cingur. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Sampai di sini Kompas Madiun hari ini. Saya Amandalia, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas, undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.